Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Allahumma shalli ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan guru saya Al-Ustaz Dr. Syahruddin MHI serta seluruh hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini saya tidak berlama-lama. Alasan pertama, ini malam Jumat. Jadi gue ya malam Jumat, salah paham itu entah. Ibu-ibu berarti ini masih kuat feelingnya. Alasan pertama, ini malam Jumat. Kenapa itu malam Jumat kita tidak boleh berlama-lama? Karena banyak ibadah. Banyak sekali. Pertama, kita disunnahkan baca Al-Kahfi. Al-Kahfi itu kan panjang. Panjang sekali Al-Kahfi itu. Kemudian yang kedua, nanti subuh kita juga disunnahkan sujud tilawah. Sujud tilawah. Yang ketiga, kita disunnahkan memperbanyak membaca sholawat. Riwayatnya sahih bahwa siapa yang bersolawat pada Nabi pada hari Jumat itu, maka diperlihatkan kepada Rasulullah siapa saja yang bersolawat kepadanya. Bahkan Allahu yarham Syekh Ali Jabir mengatakan, kalau tidak ada amalan selain solawat, itulah yang paling utama. Menurut almarhum Syekh Ali Jabir itu membaca solawat. Yang keempat, kita disunnahkan itu pada hari Jumat itu memperbanyak sedekah pada hari Jumat. Nah, tapi berbicara sedekah ini ada juga yang ada pengurus masjid sampaikan sama saya. Dia bilang, Tabing, kalau datang di sini masjidku bahas di masalah sedekah, jangan sampaikan bahwa itu senyum adalah sedekah. Tak mau bawa-bawa. Ada pengurus masjid ini ngomong. Kenapa itu saya bilang, Pak? Nah bilang karena ceramahnya ustaz yang datang di sini masjid rata-rata mengatakan itu senyum juga itu sedekah. Kalau lewat itu kota amal sedekah saja, senyum saja dia lihat. Jadi Nabi bilang itu kota itu saya ganti menjadi kota infak, bukan di kota sedekah. Karena ya kalian itu rasakan mitau itu karena dia katakan senyum adalah bagian daripada ini. Cocok juga ini pengurus cerdas ini. Selanjutnya, alasan saya untuk tidak berlama-lama ini karena cuaca ini kita pura-pura berhenti, hujan lagi berhenti. Jadi mudah-mudahan kita pulang nanti ke rumah kita barulah hujan insyaallah. Jamaah sekalian yang saya muliakan, almarhum Pak Haji ini saya terakhir ketemu, kita ke Batang sama-sama. Ke Batang waktu itu yang meninggal adiknya, kakaknya ya. Itu terakhir saya ketemu almarhum. Orangnya masih semangat, ceritanya masih panjang, pokoknya semangat Pak Haji. Nah, yang kedua, beliau juga ini adalah jamaahnya Syekh Haji. Ini mungkin kalau tidak salah satu jamaah dengan guru saya, Pak Dr. Syahruddin di sana di Masjid Hikmah. Nah, sehingga itulah yang selalu kita kenang-kenang kebaikan beliau. Jamaah sekalian, kalau saya tidak salah ini sudah 20 Sya'ban. Kalau tidak salah 20 Sya'ban. Berarti sisa 10 hari kita masuk
puasa Ramadan. Kalau Muhammadiyah sudah menetapkan jauh-jauh hari bahwa 1 Ramadan jatuh pada tanggal 13 April. Mudah-mudahan tidak ada perbedaan. Mudah-mudahan tidak ada perbedaan. Tapi kalau menurut ahli sampai 2023 itu tidak ada perbedaan. Mudah-mudahan demikian. Nah, tahun ini tentu kita berdoa pada Allah, semoga Ramadan ini berbeda dengan tahun yang lalu. Yang lalu kita itu macam tarawih. Kita tarawih di rumah masing-masing. Ya, kita tarawih di rumah masing-masing. Ya, ya. Ya, kita buntu tarawih ya. Kalau di sini kota ada yang banyak kan yang tidak tarawih sini. Nah, sampai karena banyak yang tidak biasa jadi imam di rumahnya, ada yang WA saya. Nah, bilang itu suamiku, selama tarawih itu hanya ada 1 surah andalannya. Buka surah apa matondo bu? Napa surah Wattini. Saya bilang ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama bisa jadi memang yang dia hafal hanya surah Wattini. Kemungkinan yang kedua, siapa tahu ada mantan pacarnya namanya Tini. Ini yang parah. Hati-hati. Wattini na kontra, saya bilang hati-hati. Nah, selanjutnya mudah-mudahan ini baik ini corona tidak lagi jahat sama kita. Kita tidak buka bersama, padahal di situ salah satu enaknya kalau kita buka bersama di masjid. Masya Allah, kenikmatan yang luar biasa. Yang ketiga, mudah-mudahan juga ini corona sudah baik sama kita. Kita sudah bisa lebaran Idul Fitri bersama-sama. Ya, sudah bisa masyara. Tidak mawai itu peongnya orang Batak karena tidak ada masyara. Jamaah sekalian, nah karena ini sudah mau masuk puasa, perlu dipersiapkan ilmunya puasa. Ini nanti saya bahas saja masalah kematian sedikit saja. Perlu dipersiapkan ilmunya puasa. Bahkan dalam riwayat itu, kalau bulan Sya'ban begini, Nabi rajin puasa dan sebagainya, Nabi juga tidak lupa merawat dirinya. Jadi tidak boleh itu perempuan heran kalau ada laki-laki juga perawatan. Karena Nabi contohkan. Nabi contohkan itu rambutnya diminyaki oleh Aisyah. Pakai minyak zaitun, disisir rapi-rapi. Nabi meminum madu, mengkonsumsi habbatus sauda. Bahkan Nabi dibekam. Itu persiapan fisiknya Nabi untuk masuk puasa. Coba bayangkan gitu, Aisyah menyisir rambutnya Nabi secara rapi, hampir setiap hari disisirkan itu rambutnya Nabi oleh Aisyah menggunakan minyak zaitun. Jadi ibu-ibu hati-hati, kalau ibu-ibu kurang senyum sama suami, kalau ibu-ibu kurang senyum sama suami, ada ratusan janda yang siap senyum kepada mereka dewasa. Betul kan itu? Aku ngomong-ngomong mereka hikmah, betul kan itu? Jamaah sekalian. Nah, tidak kalah pentingnya persiapan ilmunya Ramadan. Biar pahala puasanya bisa naik dan tidak mengurangi, minimal tidak mengurangi pahala puasa. Contoh jamaah sekalian, ini yang saya sering dapat. Contoh, ada orang itu kalau bulan puasa itu malas sahur. Atau ada yang sahur baru jam 2, ini kasih bangun mikir sahur. Oh katanya aku mandi subuh sangat nanti, aku mandi tengah bumi citi. Nah di sahur itu luar biasa hadisnya sahih, tasahharu fa inna fis suhuri barakah.
Sahurlah kamu, kata Nabi, karena di waktu sahur itu ada berkah. Masya Allah, ada berkah di sana. Ada berkah. Bahkan Nabi mengatakan, sahurlah kamu walaupun hanya dengan seteguk air. Ada istilah kita biasa itu di kampung, maaf puasa, apa sih taruh. Tidak bangun sahur tapi sudah niat malamnya. Puasanya sah tetapi kurang. Dia bilang, bisa gak saya titip saja uangnya itu orang? Oh, itu melanggar. Tapi dia bilang orang, saya juga tidak mau bilang, bukan jika kita. Wah, itu kan tidak bagus. Jadi jangan. Itu mati dari yang hasil bacaan saya. Mati itu adalah sesuatu yang pasti dan tidak perlu ditakuti. Saya ulang, mati itu sesuatu yang pasti, tidak perlu ditakuti, tetapi perlu persiapan. Perlu persiapan. Karena kenapa? Kalau kita takut pada kematian, maka kita akan lari dari kematian. Kita akan berusaha menghindari kematian, padahal itu sesuatu yang pasti. Makanya ada cendekiawan muslim mengatakan, berdamailah dengan kematian. Silakan nanti baca bukunya Profesor Dr. Komarudin Hidayat, Psikologi Kematian. Jangan ditakuti, tetapi berkawanlah dengan dia, berdamailah dengan kematian, sehingga kita menjemput kematian itu dengan penuh optimis. Kita tidak perlu pesimis menghadapi kematian, tapi kita optimis. Orang yang optimis itu insya Allah orang yang punya banyak persiapan. Ya, itu satu. Yang kedua, dengan banyak mengingat mati, maka kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Tapi ada orang mengatakan ini hadis dari Allah, menurut yang kami dapat bukan. Ada mungkin lebih tepat dikatakan pepatahkah atau apa? I'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah untuk dunianya seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Jadi kalau kita pergi bekerja, pergi tanam durian di Batam, di atas kebun, di kampung kita, jangan bayangkan bahwa kita mati besok. Ada orang bilang, apa bang untuk dalam tanam nak tak sama kapal pula kandeng garam mati. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Bahkan Nabi dalam hadisnya yang maknanya mengatakan, kalau sekiranya besok itu sudah kiamat, maka tanamlah pohon hari ini. Kiamat itu. Seandainya besok sudah kiamat, maka tanamlah pohon hari ini. Nah, dilanjut. Tadi itu wa'mal lil akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi kalau kamu beramal, beribadah kepada Tuhan, maka bayangkanlah dirimu bahwa esok kau sudah tiada. Jadi kalau kita sholat, bayangkanlah bahwa inilah sholat terakhir yang kita lakukan sehingga sholat kita menjadi khusyuk. Sholat kita menjadi khusyuk. Jamaah sekalian, maka satu, mengingat kematian itu semakin mendekatkan kita kepada pencipta kita. Karena kita akan kembali kepadanya dan harapan kita kembali kepada Allah itu radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah. Oh, ternyata saya baca-baca tafsir, ridho itu makna sebenarnya adalah puas. Puas. Masya Allah. Bayangkan kalau Allah puas kepada kita.
Kita bayangkan kalau Allah puas kepada kita, maka itulah yang ibu-ibu tadi baca. Salamun qaulam mir rabbir rahim wa amtazul yauma ayyuhal. Coba bayangkan. Wah, luar biasa. Itu di akhirat. Bagaimana kalau kita di dunia lalu Allah mengatakan salam kepada kita. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mudah-mudahan nanti didapat itu di apa namanya itu, khairum min alfi syahr al-qadr. Kita pulang dengan ridho, Allah puas kepada kita, dan kita juga ini diberikan balasan Allah yang tidak ada tandanya. Jangan sekali mengingat mati semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Yang kedua, dengan mengingat mati, maka kita punya satu penanda untuk tidak melakukan dosa. Ya, walaupun dosa itu ya pastilah ada, tapi minimal kita bisa meminimalisir dosa kita. Karena tidak ada orang itu yang tidak punya dosa. Yang saya pahami itu dosa itu kan dosa besar, dosa kecil. Tidak pernah kakak belajar kurasa ada namanya dosa sedang. Tak apa burung kumpul nanti modern dosa sedang. Dat dua itu. Yang tengah bat doa, becu. Tak dosa bintang. Dosa besar, dosa dua. Yang ketiga, kalau kita sering ingat mati, maka insya Allah kita akan selalu banyak berzikir pada Allah. Banyak berzikir. Yang tadinya woi matanya luar biasa, nongol kambilang di laku mapatang na turun ka. Tapi tiba-tiba tidak, itu semua tanda-tanda. Nah, dengan adanya itu kita banyak beristighfar pada Allah, banyak bertaubat pada Allah. Ya, banyak bertaubat pada Allah. Saya pribadi yang saya amalkan cuma satu. Doa taubatnya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz bisa ngasat tuh. Iya, majelis taklim pasti macam. Itu sekarang itu majelis taklim itu pintar, itu majelis taklim. Karena tiap minggu pengajian, tiap bulan pengajian, pergi pengajian bawa tas besar-besar, isinya bunga-bunga. Betul ya? Iya, Ustaz, bunga janda. Bunga janda. Bahkan ada istilah sekarang mengambil janda, menjandakan yang baru. Pasangan tuh itu bunga-bunga jauh lolok kaju. Nah pasang ini nangan itu janda, rono ini namate, ya mau janda. Mengambil janda, menciptakan janda baru. Jadi jangan ada ibu majelis taklim begitu. Nanti jadi kasus viral di medsos. Suaminya meninggal karena menolong janda. Wah, jangan sekalian ketiga. Mengingat mati insya Allah membuat kita banyak berzikir. Yang keempat, yang keempat, dengan banyak mengingat mati, maka kita akan melakukan amal kebaikan walaupun itu kecil di mata orang. Kata guru saya, Allahu yarham Ustaz Abdullah Manan waktu kami mengaji, dia katakan begini. Jangan dau mutir itu amala bak doa atau becu. Jamai nasabah taepana diseng umbaratu amala lampa salama. Itu pesannya kepada kami untuk kami ngaji sama beliau. Waktu alia itu saya ngaji sama Ustaz Abdullah Manan. Dia katakan begitu. Masawa da bang be jam itu jama-jama melo bak doa atau becu nasabata pada diseng umbaratu amana dan pasalama. Ada orang banyak melakukan amal yang besar, tetapi ternyata di balik itu
karena melo itoda. Bitoda. Nanunya. Tayo man karitapui ipicu. Aku basyari kapan sumbang itu nanti abang tapu na, habis ini amalnya. Nanti datang menghadap sama Tuhan, mana itu amalku yang sumbang pas 50 juta. Nah bilang Allah, nah habis ini sahabat pura-pura ditoda. Tapi suatu waktu dia tidak sadar mengeluarkan uangnya 5.000 rupiah karena ada yang minta-minta di jalan. Nabil 5 sabu yang tidak pernah dia pikirkan. Ternyata dia yang menolongnya di titian siratal mustaqim. Jemaah sekalian, jadi itulah beberapa hikmah kenapa kita ini selalu mengingat kematian. Oleh karena itu sahabat Nabi Umar ibnu Khattab di penghujung malamnya, salah satu yang membuat ia menangis itu adalah ketika dia mengingat apa yang saya siapkan untuk mati. Itu ada dalam tafsir Al-Asas semacam itu. Umar ibnu Khattab di penghujung malamnya menangis terseduh-seduh. Yang salah satu penyebabnya dia ingat apa yang telah saya persiapkan ketika tiba-tiba saya dipanggil menghadap yang kuasa. Saya kira ini saja yang saya sampaikan. Saya ini mulai pagi belum pulang ke rumah. Ya, karena mulai tadi siang sampai ini malam kami menyusun RAB untuk Pondok Pesantren Muhammadiyah. Kita punya MBS sekarang Muhammadiyah Boarding School di sini dekat dari sini. Dan tadi saya minta izin tidak sampai jam 9 saya bergabung kembali ke sana untuk menyusun RAB. Kami mohon doa mudah-mudahan tahun keempat atau tahun kelima MBS ini sudah pindah ke Songka. Di Songka itu kami punya lahan Muhammadiyah 1,3 hektar, sampingnya Bakso Padil sudah ditimbun. Itu rencana untuk kampus pusat Muhammadiyah Boarding School. Alhamdulillah santri kami walaupun baru tahun kedua ini itu kemarin kami ujian tasmi 5 juz 1 kali duduk. Ya, jadi kami di pondok itu kekhususan kami itu dua baca kitab dan hafid. Karena kami punya cita-cita suatu waktu dia menjadi imam yang hafal Quran. Setelah dia memimpin sholat, dia bisa menjelaskan apa makna dari apa yang dibaca oleh imam tadi. Kami punya cita-cita itu sehingga Al-Quran ini betul-betul bisa difahami oleh seluruh umat Islam. Nah, mulai sore tadi itu, dan alhamdulillah tadi sore Pak Rektor IAIN, Pak Prof. Abdul Pirol sempat datang memberikan arahan kepada kami bagaimana pola-pola pembinaan ke depan yang akan kita lakukan. Jadi kalau ada anak tak mau promosi dulu kamu telok nomor 1 syari. Ada anak tak mau masuk pondok, tidak usah jauh-jauh kemana-mana. Insya Allah di Palopo ini sudah ada Muhammadiyah Boarding School. Yang tadi laporannya Yai Pondok, sekarang santri sudah ada beberapa puluh orang yang hafal lengkap kitab Arba'in Imam An-Nawawi, sudah tasmi 5 juz kemarin dengan waktu 5 juz 2,5 jam, satu salahnya saja. Dan di antara mereka sudah setengah hafal kitab Umdatul Ahkam. Nah, ini yang kita, dan itu alhamdulillah rata-rata anak dari Luhut Timur. Ada di Palopo beberapa orang ini, ada alumni SDIT Masjid Agung, ada alumni SDIT apa itu di sana? Insan Madani ya. Ini kapag mampu tadi terus bata tetangga. Ya. Ang kape ko kumpi. Ya. Mudah-mudahan lah kita doakan kami mudah-mudahan sehat-sehat untuk
5 tahun ke depan kita sudah pindah lokasi ke Songka dan berikutnya pindah lokasi ke Saluk Bulo. Di belakang pemakaman Islam itu Saluk Bulo, Muhammadiyah punya lahan di situ kurang lebih 3 hektar. Itu lokasi untuk persiapan pesantren putri nantinya. Demikian yang saya sampaikan. Mari kita berdoa. Kasih dulu Kak. Siapa namanya? Haji Naim. Haji Muhammad Naim bin Madusang. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga almarhum orang tua kita Bapak Haji Muhammad Naim bin Madusang ini malam Jumat, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghfir li Haji Muhammad Naim bin Madusang warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa nawwir lahu wa afsah lahu fi qabri wa akhlif lahu fi aqibihi. Rabbana